Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya mau melanjutkan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tulis di kolom komen. Oke, mungkin di video kali ini saya akan membahas dulu seputar alergi. Jadi ada beberapa viewer yang bertanya tentang alergi. Oke, seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke Sobat Sehat, jadi pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan di kolom komen ya. Kenapa saya tidak jawab di kolom komen? Karena beberapa orang, alasan pertama, ada beberapa orang menanyakan hal yang sama. Yang kedua, kalau sudah bertanya mulai dengan kata kenapa, nah ini biasa penjelasannya panjang. Dan setiap orang akan berbeda-beda ya. Jadi kenapa ibu saya sakit kepala? Kenapa ayah saya sakit kepala? Terus ada lagi yang nanya, kenapa lutut saya sakit? Jadi berhubungan dengan sakit-sakit ini, penyebabnya bermacam-macam. Jadi kalau saya jawab di kolom komen ini akan panjang dan setiap orang kasusnya akan berbeda. Dan di sini saya akan memberikan jawaban secara umum. Kalau Anda ingin bertanya bersifat personal, sebaiknya Anda konsultasi pribadi ke dokter Anda. Ingat sekali lagi, setiap orang punya masalahnya sendiri, gejalanya beda-beda. Kemudian kondisi fisik, kondisi tubuh, kondisi psikis yang berbeda pula. Dan ini akan menentukan diagnosa akhirnya ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Crescentia Uwan. Dok, kenapa kita bisa alergi antibiotik hingga terjadi gangguan sistem intergumen dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini untuk alergi ya. Jadi bukan cuma ada alergi antibiotik. Sebenarnya kita bisa mengalami alergi yang bermacam-macam. Contohnya alergi makanan, paling banyak alergi seafood. Atau biasanya pada anak kecil yang baru mulai dikenalkan dengan makanan yang baru, alergi protein tertentu seperti telur, kemudian daging ayam juga bisa, susu ya. Jadi bermacam-macam. Kemudian itu yang kita konsumsi secara oral. Kemudian ada obat-obatan. Kemudian ada ya salah satunya antibiotik tadi. Terus penggunaan topikal juga bisa. Jadi misalnya kena di kulit, obat oles. Atau bahkan misalnya Anda jalan-jalan ke taman, Anda yang alergi terhadap serbuk sari, Anda bisa memicu reaksi alergi. Reaksi alergi ini pun bermacam-macam. Ada yang gatal ya di kulit, muncul benjolan-benjolan warna kemerahan. Nah, itu namanya urtikaria atau mungkin bahasa di sini orang bilang biduren. Saya tahu Anda mengerti atau tidak. Jadi kalau di Jawa katanya biduren seperti itu. Kemudian reaksi lain bisa ada yang sesak napas, kemudian ada yang bibirnya bengkak. Mungkin Anda pernah dengar cerita waktu saya tidak tahu berapa tahun yang lalu ya, ada di surat kabar. Jadi seorang anak habis berciuman dengan pacarnya, kemudian pacarnya meninggal karena anafilaktik shock. Jadi ternyata setelah diselidiki, anak ini habis makan kacang sebelumnya dan ternyata pacarnya alergi terhadap kacang tersebut. Ya ini kemungkinan kecil tapi itu bisa juga terjadi. Apa yang terjadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya makan ini kemudian muncul reaksi alergi, atau saya mengkonsumsi obat ini saya muncul reaksi alergi. Yang pertama, hentikan ya. Jadi sumber alerginya atau alergennya dihentikan. Kemudian segera periksakan diri Anda ke dokter atau sebaiknya ke rumah sakit. Ya, apalagi kalau reaksi yang muncul itu gejalanya parah. Misalnya sampai sesak napas. Karena ini bahaya jika saluran napas tertutup, ini akan bisa menyebabkan sesak napas dan kalau tidak segera ditolong bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau ada cuma reaksi gatal-gatal, tidak parah, Anda bisa mengkonsumsi antihistamin, tapi sebaiknya saran saya adalah tetap konsultasikan diri Anda ke dokter. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari pertanyaan dari Putri Liao. Dok, urtikaria atau biduren disebabkan apa ya? Beberapa jam bisa hilang dengan sendirinya, tapi tetap mengganggu. Sudah minum antihistamin membaik, namun cuman bertahan beberapa hari. Semoga direspon, terima kasih. Oke. Nah, urtikaria atau yang kita sebut dengan biduren ya, beberapa orang awam menyebutkannya seperti itu. Ini bisa merupakan salah satu gejala dari alergi. Jadi Anda yang bertanya, Putri Liao, mungkin Anda mengalami alergi ya terhadap, saya tidak tahu Anda alergi apa, bisa dari makanan, kemudian bisa dari debu di rumah Anda, tungau ya. Coba perhatikan misalnya Anda di rumah yang banyak sofa, ya terutama yang bertanya, sofa, kemudian gorden, karpet yang tidak pernah dibersihkan, coba Anda bersihkan. Mungkin bisa itu penyebabnya, atau bisa juga dari makanan. Biasanya seafood, telur, dan saya tidak tahu pastinya apa, karena Anda harus diperiksakan terlebih dahulu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah itu merupakan salah satu dari gejala alergi. Oke, kemudian kita masuk pertanyaan yang terakhir. Jadi
Ini saya lupa siapa yang nanya, cuman saya masih ingat pertanyaannya. Ada yang bertanya, "Dok, kenapa kok saya makan udang, kadang reaksi alerginya muncul, badannya gatal-gatal, terus dengan porsi yang sama juga saya makan, kadang tidak muncul. Terus bagaimana penjelasannya, Dok?" Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi reaksi alergi ini yang muncul pada mereka yang alergi terhadap bahan makanan tertentu atau zat tertentu ya. Kenapa kadang bisa muncul, kenapa kadang tidak muncul? Nah, pada saat Anda kondisi bahagia, kemudian dalam artian tidak stres, kemudian tingkat polusinya juga rendah, intinya tubuh Anda lagi dalam keadaan bahagia, happy. Nah, sistem imun Anda akan lebih baik ketimbang pada saat Anda banyak tekanan, kemudian ada masalah, kemudian tingkat polusi tinggi, ya, apalagi yang hidup di perkotaan. Jadi ambang batas alergi tiap orang ini berbeda-beda. Jadi ketika orang tersebut ada masalah, kemudian tingkat stresnya naik, tinggi, sistem imunnya pun akan berubah. Semuanya akan berubah ketika Anda stres. Dan berubahnya bukan karena yang positif, karena yang negatif tentunya. Jadi yang biasanya Anda mungkin makan udang atau makan telur tidak alergi, bisa-bisa tiba-tiba kok jadi alergi. Itu juga salah satunya kenapa banyak orang yang ibu-ibu ya, banyak yang konsultasi, "Dok, saya sebelum melahirkan, kok saya tidak ada alergi makanan. Setelah melahirkan, kok saya alergi ini?" Ya, melahirkan salah satunya juga menyebabkan stres pada fisik ya terutama, dan beberapa orang mungkin karena kondisi sosial, karena alasan keluarga dan lain-lain juga mempengaruhi psikis mereka, jadi ini akan mempengaruhi sistem imun juga. Makanya kunci utama dari kesehatan adalah berbahagia, itu nomor 1. Jadi pikirannya dulu yang dibenerin. Jangan Anda makan makanan sehat, pilih makanan sehat, semuanya harus bersih, tapi Anda tertekan, stres. Ya, sama pada kondisi pandemi sekarang, selalu disarankan untuk menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain, tapi lupa untuk disuruh berbahagia, pikir yang positif, makan yang bergizi. Karena itu penting. Saya bukan bilang cuci tangan tidak penting ya, semuanya penting, tapi lebih penting pikiran kita bisa dijaga ya. Pikiran yang positif itu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, dan buat Anda yang suka dengan video ini, silakan komen di bawah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan klik like, share pada teman-teman Anda, dan buat Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe. Mungkin udah lama ya, saya lupa ngomong untuk Anda biasa subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.